Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema Tuhan pasti menolong kita, berdasarkan Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan tenggelamlah lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi rahmat kehidupan. Meskipun dalam keadaan masa pandemi ini, kita harus tetap semangat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengawali khotbah saya dengan sebuah cerita. Cerita saya adalah seekor burung Raja Wali dan bayinya. Setelah burung Raja Wali menetas, ia tidak langsung terbang. Banyak tahap pertumbuhan siklus hidup yang mau tidak mau harus dilewati sebagai proses yang wajar dalam kehidupan. Burung Raja Wali yang baru menetas akan menikmati kehidupannya di dalam sangkar dengan tidur dan makan yang dibawakan oleh induknya. Tetapi suatu ketika nanti, induknya akan membawanya anaknya terbang tinggi dan menjatuhkannya dari ketinggian untuk melatih anaknya agar mampu terbang tinggi. Setelah burung Raja Wali itu berada di tempat yang cukup tinggi, tiba-tiba sang induk Raja Wali akan menjatuhkan bayi Raja Wali tersebut. Mau tidak mau, si bayi dengan refleks akan berusaha sekuat tenaga mengepakkan sayapnya supaya bisa terbang. Tetapi ketika burung itu tetap tidak berhasil, maka ia akan jatuh melayang meluncur dengan kecepatan tinggi ke bawah. Dan seketika itu juga induk Raja Wali segera menyelamatkan anaknya dengan mencengkram dan membawanya kembali ke atas. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, hidup kita akan selalu menghadapi situasi sulit. Hidup tidak akan selamanya berada dalam zona nyaman. Kita harus siap suatu waktu kita akan terjatuh. Tetapi mari kita ingat bahwa setiap pencobaan datang itu akan membuat kita akan semakin kuat, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Tetapi seperti induk Raja Wali, Tuhan akan menolong kita jika kita tidak mampu lagi, dan Tuhan akan mengangkat kita. Masa-masa sukar akan selalu ada di depan kita, tetapi kita akan menjadi orang yang kuat karena kita sedang belajar membentangkan sayap kita. Untuk sanggup membentangkan sayap kita harus belajar dan berpengharapan pada Tuhan, sehingga kita mampu terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kristus, murid sendirian dan perahu mereka dihantam gelombang karena angin sakal. Yesus pun pergi kepada para murid dengan berjalan di atas air. Ketika dalam keadaan diterpa gelombang dan angin sakal, para murid pasti merasa takut dan cemas. Sudah pasti para murid kehilangan fokus, sehingga apa saja yang di depan mata langsung dinilai secara negatif. Maka tak heran mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka malah terkejut dan berteriak ketakutan bahwa itu hantu. Tetapi Yesus segera membalikkan fokus perhatian mereka dengan menyapa mereka bahwa tenanglah,
ini aku. Tidak usah kalian takut." Para murid belum amat yakin bahwa itu Yesus. Petrus ingin diyakinkan dengan mengatakan, "Tuhan, jika itu benar Tuhan sendiri, suruhlah saya datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Yesus pun memenuhi permintaan dengan mengatakan kepada Petrus, "Datanglah." Petrus pun berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Tetapi karena tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan meminta kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera membantunya, mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan menegur Petrus yang kurang percaya dan bimbang itu. Setelah Petrus diselamatkan, angin menjadi reda. Para murid menyembah dan mengakui bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Yesus mendidik kita untuk melawan arus, meninggalkan ketentraman dan keberhasilan yang sifatnya sesaat. Yesus mengajarkan kita untuk tidak mengejar dan melekat dengan hal-hal yang sesaat. Yesus mengajari kita untuk tidak mengejar dan melekat dengan hal-hal yang sesaat. Yesus mengajari kita untuk tidak mengejar keberhasilan diri, tetapi keberhasilan sesama kita. Kita mesti berani meninggalkan kemuliaan yang sesaat dan setia di dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita mesti pergi menuju Allah dan menuju sesama. Kita disadarkan bahwa perahu kehidupan kita sering terombang-ambing badai dan diterpa angin. Kita terjebak dalam badai. Kita takut, cemas, bimbang, kurang percaya diri, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dapat mengalahkan badai hidup kita hanyalah Yesus, Tuhan kita. Kita mesti mengundang Yesus ke dalam perahu hidup kita. Kemudi kehidupan kita mestinya kita serahkan pada Yesus, agar Ia dapat mengarahkan rute perjalanan hidup kita. Hanya Yesus saja yang dapat membebaskan kita dari rasa takut dan menanamkan kepercayaan dalam diri kita. Maka Yesus mengajari kita untuk mampu mendengarkan jeritan sesama kita oleh hantaman badai-badai hidup. Kelaparan, kemiskinan, penindasan, dan sebagainya. Kita mesti mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka tanpa pamrih, karena Yesus telah mengulurkan tangannya dan menolong kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan tolonglah kami, serta mampukanlah kami agar kami pun mampu mengulurkan tangan kami untuk menolong sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian khotbah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.